Iya. Waalaikumsalam Abang Ip. Nur Hayati. Aduh. Waalaikumsalam. Gratis. Gratis apa itu? Amin. Waalaikumsalam Nuriyah. Waalaikumsalam Ahmad Jeni. Masya Allah. Waalaikumsalam Panglima Kumbang. Waalaikumsalam Abang Rahmat, terima kasih. Rahmat Wi. Masya Allah Bang Jos. Terima kasih Bang Jos. Masya Allah. Tabarakallah. Didit, terima kasih Didit. Nur, terima kasih. Waalaikumsalam. Majnun, gratis, terima kasih. Waalaikumsalam. Ahmad, amin, sama-sama. Nur, terima kasih Nur. Assalamualaikum. Kan ucapan babinian guru, apa itu? Ancap bibinian guru, apa tuh? Nang jasa angkutan, masya Allah. Kiau Herni, wah masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih. Majnun, masya Allah. Masya Allah Siji, masya Allah. Iya, kayak apa keluarga? Alhamdulillah. Makasih. Apa kena tanggal 15 berangkat? Masya Allah. Aku juga ayah. Insya Allah nanti ulun bawa mu'allab baru, mu'allab sebentar. Umurnya 100 tahun nanti ulun bawa. Hasil dari di pedalaman itu ada mu'allab yang masuk Islam, umurnya 100 tahun. Oleh keluarganya ditulakan umroh. Nanti insya Allah dalam perjalanan ulun kisahkan dengan pian seberataan. Itu insya Allah nanti Lepsidin menuju Mekah, umurnya 100 tahun. Bipinian orang Dayak baru masuk Islam. Nanti dengan ulun insya Allah doakan Sidin sehat. Nanti ulun bawa di Jakarta boleh. Iya, di Jakarta nanti di Pasar Senen malam Selasa nanti ada tanggal 15 ke 16 ulun nanti gratis amatiran. Kadalip karena ada urusan. Amin ya rabbal alamin. Ulun balaki, nama laki ulun Suryan Sah. Nuduh kami kuat apa kadabah. Oh, jodoh kada tahu ulun. Jodoh itu kan tergantung kita menyikapinya di keluarga itu. Kiau akhirnya nanti insya Allah ulun tuh membawa Sidin itu Sidin ditulakkan keluarganya umrah, umurnya 100 tahun, masya Allah. Nanti orang Dayak nanti ada di piti abah dulu pemulaan, nanti ada kena abah anda di pitinya insya Allah. Dari awal ulun 4 batakun, mudahan pian jawab amin. Haris Aceng tabi Pak Ustad. Ini apa Abu Pak Abu. Oh iya sabar dan ikhlas. Di Seninnya di mana guru? Di Pasar Senen. Ya, Pasar Senen, Stasiun Senen. Di Hotel Senen Indah. Kena insyaallah.
Malam Selasa, kalau enggak malam Selasa nanti enggak ketemu, cuma 1 malam di situ. Hotel Senin Indah di belakang stasiun. Guru mengatur keuangan dalam rumah tangga bagaimana guru? Apakah disimpan istri atau suami? Ya tergantung kesepakatan. Kan yang menapakah itu adalah suami. Jadi suami itu boleh jadi yang memegang, yang hak istri dikasihkan sama istri. Enggak. Seperti itu. Ya di Senin Indah ya, insya Allah di Senin Indah. Arsyad Marsya Nur, terima kasih Nur mengirimi mawarnya, masya Allah Nur. Lanjut. Yang bertanya silahkan. Nih biar rame apa judulnya. Sambil ditepakkan layarnya biar notifikasinya kelihatan. Arsyad Landung lagi lab. Ada seorang bosnya penyembah yang beramal juga, cuma gaji karyawan dipersulit, kalau diperulitnya. Itu kayak apa guru? Iya, orang yang mempersulit punya orang itu kan nanti dipersulit juga nya. Kadang mengabulkan hajat orang namanya. Makanya kalau hadis Nabi itu kan mau upah orang itu sebenarnya ketika keringat orang itu belum lagi kering. Seperti itu bang. Yang bagusnya. Guru ulun dituntun musyahadah. Kata beliau ulun sudah waktunya dilepas. Guru ulun dituntun musyahadah Nur Muhammad sama guru ulun. Iya, apa itu kata beliau ulun sudah waktunya dilepas. Iya, mungkin penglihatan beliau seperti itu. Ya macam-macam. Kalau gurunya berani melepas murabinya berarti pian sudah merasakan kelejatan, sudah merasakan hikmah-hikmah yang masuk di dada pian, merasakan pernah tenggelam, pernah kita tuh mendapatkan sir. Itu berarti itu sudah sampai di situ. Tapi kalau pian belum bisa, misalnya belum pernah, ya kita yang merasakannya tuh. Mungkin kan penglihatan guru itu bisa yang akan datang seperti itu. Beliau melepas itu bisa seperti itu. Kuala Tungkal Jambi Inggih Shirley seperti itu. Jadi kita kadang mestilah kadang-kadang guru itu seperti itu. Melepaskan kita, kadang kita tuh sebenarnya kada sadar kita ini wasil lalu dilepaskan beliau. Ada juga kita tuh sering sudah terbuka cuma belum dilepaskan oleh beliau. Seperti itu guru murabi mursyid kita. Mungkin bahagian kita itu waktu kita mendapatkan makam wasil itu masih beliau masih, menurut beliau masih belum sampai kepada tahap di mana beliau membimbingnya. Seperti itu. Biasanya kalau guru itu mau melepaskan antara dua. Satu, beliau sudah selesai membimbing kita. Yang kedua bisa jadi beliau sudah mau mangkat biasanya, mau meninggal biasanya tuh kalau dia melepaskan. Antara dua biasanya itu. Jadi dua macam guru itu melepaskan kita. Entah beliau sudah mau mangkat atau mau meninggal, atau yang kedua yang sir yang beliau bimbing sudah sampai di situ. Nanti beliau menyuruh lagi guru yang lain untuk membimbing pian untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lain daripada guru yang lain itu, atau menambahkan tingkat pengetahuan dalam ilmu kemakrifatan melalui jalur beliau. Karena setiap murabi mursyid itu biasanya berbeda cara membimbing seorang muridnya. Jadi berbeda. Nah, karena berbeda bimbingan itulah kadang-kadang kita itu berbeda mendapatkan sirnya karena melalui jalur yang berbeda. Contoh seperti misalnya orang itu ada yang di jalur salawat beda dengan orang yang jalur zikir. Seperti itu. Ada yang jalur berkhidmah itu beda dengan jalur berkhalwat. Jadi perbedaan-perbedaan itu nanti yang menjadikan sir seseorang, rahasia yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu berbeda dengan seseorang itu. Dengan sebab apa? Perbedaan perjalanan yang dilakukan dan perbedaan musyahadah yang dilakukan.
Disitulah kadang-kadang berbedanya seseorang itu mendapatkan laduninya. Seperti itu. Ulun sering tiba-tiba menangis kalau ingat guru ulun. Ya, menangis itu kalau ingat guru ya semua murid mungkin seperti itu. Tetapi ketika kita menangis itu apakah kita merasakan kelezatan atau kita merasakan diri kita itu seperti guru kita? Itu kan kita yang tahu. Gratis sama tidak. Seperti itu kita yang tahu. Nah, karena keadaan jauh itu cuma kita yang tahu. Jadi setiap seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya itu zauq itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu kan sering ulun jelaskan. Pada sama ketika seseorang itu mencapai kemaarifatan rasanya berbeda, zauqnya berbeda, itu berbeda nanti. Tidak sama walaupun satu guru, walaupun sama wiritannya. Itu berbeda kadang. Agar abah ulun lagi kritis syahlan indrahi sebuah hasibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudahan lekas sembuh. Salam malam guru enggih malam juga. Lawas kada lip jadi ulun lip pas tengah malam pula lipnya lah. Pas tengah malam pulang lipnya enggih mudahan sehat aja. Mudahan nyaman aja. Kayak apa setiap berbuat merasa lalu ingat minta Nur Muhammad ulun kayak apa guru? Batakun guru, kayak apa setiap berbuat merasa lalu ingat minta Nur Muhammad ulun kayak apa guru? Ya seperti itu, seperti yang dipiti ulun itu. Kita itu kada perlu artinya hendak bergerak mengatakan Nur Muhammad, ndak. Ketika bergerak boleh kita, ketika hendak bergerak boleh, sesudah bergerak boleh. Walhasil kita itu Nur Hayatillah senantiasa ingat bahwasanya diriku ini seluruhnya adalah kenyataan Nur Muhammad. Seperti itu aja dulu ingatkan. Kada bisa kita tuh langsung ingat tuh kalau kada bisa Nur Hayatillah. Waktu pian berdiam merasakan, waktu bergerak itu Nur Muhammad. Kita lupa lagi. Lupa lagi. Habis lupa itu ingat lagi kena. Waktu ingat kayak itu orang musahadah itu di tahap awal itu kada mau langsung ingat harus. Orang yang masuk halwat pun seperti itu juga. Kada mau langsung ingat dimasuk halwat itu enggak. Kadang kita dimasuk halwat, di dalam halwat itu ada juga lupanya. Tapi karena kita mau namanya riyadhah, latihan, itu kadang-kadang latihan itu kan lupa, kadang ingat. Nanti baru setelah dibukakan Allah Ta'ala pintu zikir baru ingat terus nanti. Inggih guru alhamdulillah pian sehat angga. Inggih Mario masyaallah. Ipang jar. Amin doanya Pang, terima kasih. Salam-salam dari Sumatera, mohon inggih sama-sama. Terima kasih inggih sama-sama. Sama-sama Julfikar Hasibuan. Inggih mudahan sehat pian. Abah pian insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi kita belajar ilmu hakikat, ma'rifat itu kada kawa kita tuh langsung seperti orang yang di makam aulia itu kada bisa pian. Pian latihan dulu, makanya kita tuh menjalani aja masa-masa yang di makam awam, musahadah ini kayak ini. Nanti kalau orang musahadah itu juga bertingkat-tingkat nanti. Orang musahadah itu kadang seperti ini, nanti diberi lagi oleh Allah Ta'ala irsyad. Di dalam diri kita ini, kita tuh musahadahnya seperti ini. Itu nanti diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri nanti di waktu kita sering musahadah. Nah itu kita akan diberikan namanya ilham, namanya cara musahadah kita itu seperti apa. Nah itu kadang melalui guru lagi, kadang lagi ditulis di kitab. Cuma hasil daripada musahadah itu adalah cara kita musahadah, yang cara musahadah itu membawa kita untuk mencapai ma'rifat nanti. Maulida Dodi itu di anu aja kena, di DM aja ngaran anak tuh. Kada bisa ulun beri ngaran orang tuh langsung, kada bisa ulun. Pian DM nya nanti.
Guru latihan puasa samakah berkhalwat bagusnya seperti apa? Beda. Kita mengamalkan itu puasa putih itu bahagian daripada khalwat. Kalau khalwat itu ada khalwat jahir, ada khalwat batin. Iya, kalau puasa itu dikatakan khalwat, iya juga. Artinya bertegah daripada khalwat makan, minum. Khalwat ya. Artinya khalwat itu tahu lah, bersunyi namanya. Kalau berkhalwat puasa berarti bersunyi daripada makan, minum dan yang membatalkan puasa. Khalwat batinnya itu daripada sesuatu yang merusak akan itu nilai puasa tadi. Nah itu diantaranya adalah kita itu bisa iri, dengki, hasad, macam-macam. Sifatnya tadi kada ikhlas di dalam diri kita itu bisa juga itu merusak akan namanya puasa tadi. Jadi batin kita pun harus khalwat, harus sunyi daripada yang lain. Hanya yang diingatkan adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya boleh jadi saja puasa putih itu bagian, karena dia bahagian daripada amaliyah orang khalwat. Orang yang berujlah itu diantaranya dari itu adalah berkhalwat, berujlah, berdiam, melaparkan dirinya, berjaga malam. Itu diantaranya latihannya. Kalau orang itu hendak menjadi wali abdal, wali abdal itu pertama banyak berjaga malam, berujlah, berjauh dari manusia, sering tafakur dan lafar. Itu orang yang hendak mencapai wali abdal. Jadi orang itu sebenarnya di tahap pertama itu dia mencapai wali abdal itu dengan riyadhah, yaitu bisa dengan puasa, bisa dengan berzikir, dan berzikirnya itu apabila ada waktunya dia gunakan terus untuk berzikir. Selamanya kada mengantuk, kada guring, itu digunakannya. Kalau tidak berzikir bertafakur dia. Seperti itu. Walhasil orang yang hendak mencapai makam wali abdal, di awal ini riyadhahnya itu siang dan malam zikir. Zikir zahir dan zikir batin. Dalam artian baik zikir jahar maupun zikir sir. Yaitu dengan bertafakur. Zahirnya tetap dia beribadah zahir. Batinnya musyahadah, selalu memandang kebesaran Allah Ta'ala. Walaupun mulutnya tidak berzikir, tetapi hatinya ingat memandang kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya, baik bergeraknya, berdiamnya, mendengarnya, bersuaranya, melihatnya. Itu senantiasa ditenggelamkan di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kenapa kalau saya salat khusyuk macam ada cahaya keluar dari mata saya, guru? Nah itu bagian daripada Sultan Kombang Lam. Bagian daripada ujian kita itu ketika kita dalam sembahyang itu biasanya dalam musyahadah biasanya yang seperti itu. Itu biasanya. Wayang jalanan mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kalau menikmati ketenangan itu termasuk musyahadah juga. Iya, termasuk bagian musyahadah itu tiap-tiap sesuatu yang kita kembalikan, kita ingat kepada kebesaran Allah Ta'ala, itu musyahadah namanya, menyaksikan. Jadi yang kita saksikan itu bukan kita berzikir saja, tetapi menyaksikan setiap daripada pandangan kita ini tidak lepas daripada kebesaran Allah Ta'ala. Itu namanya musyahadah tuh. Musyahadah itu artinya senantiasa menyaksikan, bergerak, berdiam, melihat. Semuanya yang kita lihat, yang kita rasa ini adalah bentuk daripada kebesaran sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Itu aja yang kita renungkan, kita tafakurkan pada diri kita ataupun di luar daripada diri kita. Namanya syuhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Tetapi kalau pada dalam diri kita namanya, itu namanya fana namanya. Fana namanya. Musyahadahnya namanya fana fillah. Kalau yang suhudul kasrah fil wadah fil kasrah namanya baqabillah namanya. Seperti itu. Arti baqabillah yang ada seluruh alam ini kada timbul, kada hilang kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ini kan memanakan diri kita supaya kita merasakan siapa yang punya afal yang sebenarnya, yang punya sifat sebenarnya, yang punya zat sebenarnya. Maka disebutlah kalau musyahadahnya terhadap diri itu dinamakan fana fillah. Tetapi kalau ke alam liar, alam semesta ini namanya baqabillah. Dia tidak pernah hilang meskipun dengan kedipan mata. Iya pasti itu ipang lah. Karena berkedip mata itu diliputi oleh sifatnya. Jadi kan bisa hilangnya. Bila hati sedih dan mengeluh apa minta Nur Muhammad juga minta bimbingan. Kita tuh kalau sudah musyahadah di Nur Muhammad tuh Nur Hayatilah kada memandang lagi kita sedih.
Kadeda lagi sebenarnya sedih karena kesedihan kita itu kita pandang adalah Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang yang di dalam makam ini harus dia bisa mengembalikan semuanya ini nampak. Yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jamal dan kamalnya. Kadeda lagi orang yang sudah musahadah dengan Nur Muhammad ini, dia itu merasakan masanya itu bala tidak ada. Semua yang diberikan itu yang ada terjadi pada dirinya adalah itu anugerah Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala karena dia memandang Nur Muhammad tadi. Lalu dia asik di dalam Nur Muhammad tadi. Kenapa jadi asik? Karena Nur Muhammad itu adalah kenyataan jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu ya kalau di makam musyahadah masih bisanya sedih. Karena kalau kada ingat dengan Nur Muhammad itu siapa. Makanya kalau kenal dengan Nur Muhammad itu orangnya tuh kada sedihnya. Makanya kita tuh musyahadah dengan Nur Muhammad tuh maksud ulun tuh, maksud saya tuh pian mengerti ndak namanya Nur Muhammad itu. Jadi ulun ini guru yang memandang Nur Muhammad tapi ulun sedih. Nah berarti pian belum paham. Arti Nur Muhammad itu adalah kenampakan kezahiran daripada kamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang dalam riyadhahnya ini selalu memandang apa yang diberikan Allah Ta'ala itu adalah rahmat. Sehingga dia ridho dengan yang diberikan tadi itu. Nah makam ridho itulah nanti mencapai raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Patuh tunduknya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nanti akan mencapai makam ridho yang sebenarnya ketika seseorang itu benar-benar waktu musahadahnya memandang jamal dan kamalnya meliputi Nur Muhammad. Sehingga dia ketika dia wasil nampaklah jamal itu dia rasakan. Seperti itu. Kalau menikmati ketenangan ya tadi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nur hayati. Nur hayati. Ada rasa senang dan nyaman. Terima kasih Masya Allah Ibnu Ma'ruf. Dan kenyamanan hati sampai menangis saat mendengar syair maulid. Wah itu namanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita itu apalah namanya zauk. Zauk juga namanya itu. Zauk juga namanya yantolah. Bahagian daripada itu kadang-kadang kalau kita mahabbah dengan Nabi. Itu timbul nanti seperti itu. Orang itu kan macam-macam. Ada yang membaca maulid sekian tahun kada pernah diberikan rasa jauh. Ada kita yang mendengar dia sebentar diberikan rasa jauh. Ada juga orang itu membaca maulid kada merasakan apa-apa. Nah seperti itulah orang yang beramalia. Kadang kita banyak berzikir tidak merasakan kelezatan. Kadang kita tidak berzikir cuma memandang yang merasakan. Tapi merasakan kelezatan. Ada juga orang itu berzikir sedikit tapi langsung merasakan kelezatan. Seperti itu. Jadi macam-macam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu kepada diri kita, diberikan rasa tadi itu. Terima kasih. Nah, Saifur Rahim, Masya Allah. Jadi macam-macam lah. Makanya jar ulun tingkat kemaarifatan orang itu ketika dia terbuka futuhat itu macam-macam. Perasaannya kada bisa kita, kalau ma'rifat tuh kayak ini enggak. Enggak seperti itulah. Kita mencapai ma'rifat tuh ada yang nangis, terdiam nanti. Masya Allah, tabarakallah. Al-Fatihah. Iya, karena landung Ma'ruf lah ini masih masih apa namanya baru datang istirahat jadinya. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Yusuf, terima kasih doanya. Masya Allah. Terima kasih yang hadir semua. Masya Allah, mudah-mudahan kabul hajat pian sepertan. Jam 12 adalah di sana di Banjar.
Agus Salim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi doakan aja ulun. Tinggi, masya Allah. Ahmad Jani, waalaikumsalam. Indang Rayan. Masya Allah. Kayak ini pulang nah. Guru, kalau dilihatkan dalam pengerasa lalu dalam nyata itu terjadi apa itu, Guru? Nah, itu bagian daripada namanya lah apa dilihatkan dalam pengerasa lalu dalamnya, iya, itu bagian maunah namanya. Jadi kalau kita menjalani salik itu kadang-kadang dibukakan oleh Allah Ta'ala di diri kita ini sesuatu yang akan terjadi. Itu bisa melalui mimpi atau perasaan kita nanti. Itulah entah kita waktu berduka kita tepakur lalu dibukakan yang seperti itu. Nanti pas kita menjalani kayaknya ini sudah terjadi. Nah, padahal itu di waktu kita berzikir atau habis berzikir atau kita dalam perjalanan salik tadi itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, namanya ma'unah, namanya itu. Namanya kelebihan bagi kita, itulah diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Itu sebagai ujian sebenarnya bagi orang yang menjalani salik. Itu memang seperti itu, kadang dibukakan, kadang kita terkajut kayaknya sudah terjadi ini, tapi kadang ingat lagi kita di mana, apa di mimpi, apa di waktu kita berzikir terbukanya itu. Biasanya seperti itu, Bang. Kalau kita tenggelam dalam zikir kadang-kadang terbuka itu diberikan. Nah, dilihatkan dalam pengerasa lalu dalam nyata, iya seperti itu. Apalah Guru, kalau melihat foto aulia yang tidak sejaman tiba-tiba menangis tanpa sebab itu apa? Nah, itu artinya kita merasakan sir daripada diberikan oleh Allah Ta'ala, terbukanya sir bagi kita tuh dengan aulia itu. Jadi banyak aja orang memandang foto guru, misalnya memandang aulia, tapi dia kadang menangis, kadang biasa aja. Ada juga yang kagum aja. Dilihatkan oleh Allah Ta'ala di foto itu misalnya cahaya. Kita melihatkan cahaya maksudnya teduh. Kalau melihat muhasidin, teduh kita melihat muhasidin. Rasa nyaman, kadang tertangis kita. Seperti itu. Itu artinya dibukakan oleh Allah Ta'ala jauh-jauh yang berbeda. Perasaan-perasaan nyaman yang berbeda. Jadi ada kalanya kita melihat guru ini keganangan sifatnya, keganangan perilakunya. Ingat dengan perilakunya lalu menitis air mata kita. Nah, itu bahagian daripada sir yang masuk dengan kita. Sir karena kita ingat lalu sirnya terhubung dengan kita. Seolah-olah kita ini diberikan Allah Ta'ala perasaan yang lembut ketika memandang itu foto tadi. Bujurkah orang Lamandau? Iya, orang Lamandau. Rindu dia, iya, nah ada kan rindu artinya bujur tuh gratis amatiran itu bujur, kita rindu. Ada kita tuh, jadi kalau sudah rindu itu berdiam aja, pandangi aja foto sidin sudah, pandangi foto sidin, kalau perlu pejamkan mata, nanti bisa kita tuh diberikan jauh dengan itu, dengan yang begitu. Batakun na guru, Mi'raj Nabi itu melihat Tuhannya. Ya itu kan di dalam itu di dalam kitab Muridun ada disebutkan itu apa namanya bertemunya jad dengan jad ya. Dalam artian itu kada bisa walaupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam artian kata-katanya tuh bertemu. Tetapi kada bisa mengkaifiakan bagaimana artinya ajat Allah taala itu seperti apa. Karena kita libur di dalam sifatnya. Sehingga benar-benar kita kadang merasa mewujud. Yang kita rasakan adalah kenyataan wujudnya, kenyataan sifatnya, kenyataan afalnya. Seperti itu. Jadi walaupun Nabi itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, batalki jatu fil jad ya. Itu sama-sama jad bertemu, artinya jad yang baru bertemu dengan jad yang qadim. Dalam artian itu kalau di dalam ilmu ma'rifatnya kita ini lenyap di dalam jatnya.
lenyap di dalam sifatnya, lenyap di dalam apalnya. Sehingga ketika kita itu bergerak tidak nampak lagi gerak kita. Yang nampak adalah gerak daripada yang punya gerak itu. Nah di ketika itulah sir namanya, timbullah sir. Nah ketika sir itu timbul maka orang itu bertambah lenyap. Nyatakanlah kalau seseorang tuh mencapai ma'rifat, apalagi kayak Nabi tadi itulah, paham hakikatnya melihat Nabi itu penjabarannya. Iya melihatnya kan ada bigairi kaifin tadi, lebur jatnya sifatnya. Lalu timbul sir namanya. Nah sir itu ada rahasia namanya. Rahasia itu bukan rahasia. Rahasia itu macam-macam nanti. Jadi kada kita ini mengisahkan seperti inilah. Kayak adalah orang yang di makam musyahadah itu naik nanti. Makam musyahadah ini namanya ma'rifat juga namanya. Ma'rifat tapi ma'rifatnya di makam musyahadah. Setelah dia fana itu baru ma'rifat yang sebenarnya. Nah kema'rifatan di dalam fana ini akan menenggelamkan lagi, bertambah ma'rifat lagi ketika sir itu terbuka. Itulah Nabi itu. Ketika Nabi siapa kabilainya tenggelam, dia kada bisa mengkaifiakan Allah Ta'ala itu seperti apa. Kenapa? Karena dia itu tubadil namanya, berganti sudah. Berganti basariahnya dengan rabbaniyah. Dalam artian ketika basariah kita ini diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala, maka yang nampak cuma sifatnya saja. Disitulah kita kada bisa menggairi kaifiakan seperti apa. Karena kita itu di ketika itu diliputi oleh kesempurnaan dan keelokan zatnya. Di mana ketika kita bergerak kada ada nampak lagi. Selain daripada kita menggerakkan tangan ini sempurna, kita melihat kenyataan sifat itu, kenyataan apal itu. Disitulah seseorang itu benar-benar tenggelam namanya di dalam rahasianya. Kenapa dikatakan tenggelam di dalam rahasianya? Ketika seseorang itu tenggelam di dalam kemarifatan, dia sudah lenyap di dalam kesempurnaan tadi. Nah kesempurnaan itu akan bertambah ketika seseorang itu diberikan sir. Dia akan bertambah hilang lagi. Bertambah tenggelam lagi di dalam jamalnya Allah Ta'ala. Artinya kesempurnaan Allah Ta'ala itu tidak ada habisnya. Ketika seseorang tenggelam dalam satu kesempurnaan, terbuka sir, dia akan tenggelam lagi di dalam kesempurnaan. Dan semakin dia tenggelam di dalam kesempurnaan kamal dan jamalnya Allah Ta'ala, disitulah seseorang itu namanya melihat kesempurnaan daripada zat tadi bertambah-tambah ma'rifatnya. Seperti itu. Begitulah kurang itu. Seperti itu. Nah kalau jadi dia kadang mengerti lagi apakah bertemu zat dengan zat itu zatnya mesra dengan zatnya. Nah itu. Dan tingkatan Nabi itu lebih tinggi daripada aulia itu pasti sudah. Terakhir bahasanya itu paling tinggi makam aulia itu baru ibtidaun Nabi namanya. Baru orang itu belum diangkat jadi Nabi itu. Nah sama pangkatnya paling tinggi wali. Seperti itu. Yang bisa bertemu dengan Allah itu hanya Muhammad kira-kira. Iya seperti tadi yang ulun jelaskan, karena bisa ulun menjelaskannya Muhammad ya. Karena Muhammadnya pun lenyap di ketika itu. Yang apakah bagian dari wasil? Kalau kita tiba-tiba sering menangis rindu Rasulullah, apakah itu bagian wasil? Kada itu bagian namanya itulah namanya warid namanya. Warid yang membawa kepada wasil, gratis amatiranlah. Jadi kalau orang menangis itu ingat dengan Rasulullah. Itu tenggelamkan aja dalam tangisnya. Seandainya nanti setelah orang berzikir itu ingat dosanya. Tenggelamkan aja dalam dosanya. Berarti itu adalah bahagian itu. Namanya warid yang akan membawa kepada wasil tadi. Membawa kepada wasil. Jadi kalau kita berwiritan itu sebelum kita wasil diberikan perasaan. Ada perasaan bersalah. Ada juga langsung perasaan licet. Jadi kadang mesti yang diberikan itu warid itulah. Yang warid itu adalah pembuka daripada nanti ke makam wasil. Jadi seperti ini. Jadi kalau orang musahadah kadang langsung dia mencapai wasil. Langsung diberikan tanpa ada warid yang datang. Jadi kalau orang itu beramalia musahadah. Lalu nanti setelah dia berwiritan diberikan di dalam hatinya terus ada senang, ada sedih, ada ingat dosa. Itulah yang akan mencapai kepada makam wasil. Tenggelamkan jadi situ. Ulun goreng baca maulid menangis. Tenggelamkan apa yang dirasakan waktu menangis itu. Terusnya berpandir terus biasanya.
Karena warid itu adalah membimbing kita yang sampai kepada wasil. Setelah kita berwiritan atau membaca maulid tadi itu, atau setelah membaca wiritan guru. Nah, itu namanya warid namanya. Kalau ulun gambar itu irsyad biasanya. Ya karena petunjuk dia itu. Petunjuk membawa kita kepada makam wasil. Jadi bisa jadi kita habis berwiritan itu rasa sedih, ingat dosa, ingat menjalimi orang, ingat diri ini misalnya kada beribadah, kada sempurna. Nah itu tenggelamkannya, dia akan berbicara terus nanti dalam hati. Itu ulun wani menjamin 100% pasti berpandir terus dalam hatinya. Nah berpandir baik menangis ataupun kada menangis. Tapi ulun ada melaluinya seperti itu, orang kada tidak melalui jalan itu langsung misalnya. Ini yang ulun ceritakan ini secara ilmu. Secara ilmu tuh orang berwiritan, dia mendapatkan warid, baru dia mendapatkan menenggelamkan dirinya mengikuti waridnya tadi, baru dia wasil, panah dia. Seperti itulah. Itu gratis. Kena ulun jelaskan lebih gamblang. Karena itu kalau kada mengalami kada tahu pian. Kalau kada mengalami kada tahu, tidak mengerti maksudnya. Kalau kita tidak mengalami masa itu. Kalau kita tiba-tiba sering ya itu kada sudah ulun jelas. Makhluk bisahab apa itu guru? Assalamualaikum guru, nanya makhluk bisahabat itu apa guru? Maksudnya apa tuh bisahabat? Mulhaq bisahabat ya atau seperti apa? Abdul Ghani, Masya Allah, thank you. Bisahabat, makhluk bisahabat apa itulah? Ini karena kalau ulun jawabakan salah pertanyaannya, karena takutnya seperti itu. Karena kita ini makhluk, misalnya seseorang itu dikatakan mulhaq dengan sahabat seperti apa? Seperti itulah kalau bisahabat apa maksudnya? Tubadil itu hamba terganti jadi Tuhan. Kada mau terganti jadi Tuhan. Seperti itu. Ulun kada sampai menyampaikan ke itu, takutnya orang salah kena lah. Datu Maulid Hayat Aceh Singkil. Jadi tubadil itu memang seperti itu kalau bahasa kasarnya. Tubadil itu hamba terganti jadi Tuhan. Itulah namanya jindik namanya. Karena orang yang wasil itu nanti berjindik-jindikan. Itu benar. Tapi ulun datulah menjaga mengatakan itu di sini. Nah, karena menjaga nanti orang kada merasakan tubadil tapi mengaku tubadil. Itu yang ulun khawatirkan. Yang dikhawatirkan. Kalau orang di makam ma'rifat itu pasti tubadil. Ini pasti tubadil, pasti terganti seperti yang sampean katakan. Namanya jindik namanya. Yudi Al-Banjari, iya kalau kita ragu-ragu kita ganti, kita tambah. Kada sempurna betul guru itu yang ulun rasakan. Hingga Abdul Ghani, waalaikumsalam, assalamualaikum. Tanda wasil seperti apa guru? Nah tanda wasil itu kada bisa kita menceritakannya. Menceritakannya itu seperti apa dalam keadaan wasil itu cuma kita asyik aja. Dalam waktu wasil itu kita asyik. Nah tandanya orang wasil itu setelah dia ada wasil itu kan sebentar aja. Pian mengatakan, menanyakan kan orang wasil. Kalau orang wasil itu ketika dia wasil itu dia asyik aja dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kan kada lama wasil itu ditutup oleh Allah Taala. Tetapi setelah kita ditutupkan oleh Allah Taala wasil tadi, karena kita berada di atas di hadrah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu menjadi lembut ketika habis wasil itu. Lembut ya, nah, perasaannya tuh lembut, kasih sayang, hatta dengan orang. Ketika dia masih jauhnya masih ada. Ketika orang tuh habis wasil, lalu ditutup oleh Allah Ta'ala, dia kembalikan ke makam namanya salikin. Akhir daripada salikin adalah wasil. Akhir dari wasil adalah salikin. Kembali lagi dia ke makam yang awal, yaitu makam beramaliyah. Nah dia itu berubah menjadi lembut ketika habis dapat wasil itu biasanya. Lembut ya dia dengan orang. Lembut karena dia sudah di dalam melihat kebesaran Allah Ta'ala. Merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi sifatnya itu seperti Rahman dan Rahim dulu. Nanti dilenyapkan lagi asar itu seperti biasa lagi dia. Beramaliyah, berwirid seperti biasa tetapi sudah beda.
Dulu makamnya sebelum wasil, sekarang berwiritannya sesudah wasil. Berbedanya tuh seperti itu. Bisohabati, makhluk bisohabati. Maksudnya tuh apa tuh? Bisahabati, makhluk bisahabati lah. Sahabat Nabi. Maksudnya ulun ini kada berani menjelaskannya dulu. Ini orang itu ada namanya mulhak dengan sahabat. Mulhak sahabatnya Nabi, yaitu orang yang bermimpi yakzoh misalnya dengan Nabi. Bakuntau aja lawan itu kayak bata. Iya, kalau ini makhluk tuh maksudnya manusia kata siapa Abu Alwila. Jadi kalau kita itu makhluk kita ini bisahabati, apa tuh bisahabati itu makam apa aja? Makam wali. Kalau ini sudah makam wali itu makamnya mulhak bisahabah namanya. Kalau dia bermimpi sudah dengan Rasulullah, lalu dia itu bermimpi juga dengan yaqzah. Kada bermimpi lagi tapi melihat dengan yaqzah. Itu mulhak namanya bisahabat namanya. Dia itu sederajat dengan sahabat namanya. Makamnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Makam kewaliannya tinggi. Sulaiman itu batakun Guru Rasulullah itu manusia tetapi bukan seperti manusia. Bisa penjabaran hakikatnya. Betakunna guru Rasulullah itu manusia. Habis itu apa? Tapi bukan seperti manusia. Maksudnya Rasulullahnya kayak yang jadi guru atau Rasulullah itu punya guru kayak itu. Maksud pian. Ini orang dalam hakikatnya seperti itu. Ini ada pertanyaan ini seperti ini. Guru kita sebenarnya itu siapa? Murabi mursyid kita itu sebenarnya siapanya? Seperti itu Rusdillah. Jadi perlu kita memahaminya. Murabi mursyid kita yang zahir ya guru kita. Guru kita itu pada hakikatnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu la yantiku anil hawa in huwa ila wahyuha. Jadi apa yang dituturkan oleh Rasulullah itu tidak lain adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya murabi mursyid kita secara zahir itu akan membawa kepada mursyid kita yang batin yang sebenarnya, guru kita sebenarnya. Guru kita adalah yang zahir guru kita. Tetapi guru kita ini adalah kenyataan daripada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu kenyataan daripada Nurullah. Jadi sebenarnya guru yang zahir ini pada hakikatnya adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga pada hakikatnya. Nah, lalu orang membedakan murabi batin itu nah hakikatnya Allah taala aja. Iya. Jadi kuncinya tuh harus terbuka keduanya. Yang zahir dibimbing secara zahir, yang batin nanti itu namanya sir, itu minallah. Jadi langsung nanti kalau kita murabi yang zahir adalah guru kita. Tetapi guru kita ini pada hakikatnya Rasulullah. Rasulullah itu pada hakikatnya yang menutur daripada mulut Rasulullah. Yang keluar daripada Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu hakikatnya adalah kesempurnaan sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu zahir dulu kita turuti. Zahirnya sesuai dengan bimbingan murabi zahir kita. Adapun setelah kita melalui bimbingan zahir tadi sampailah kita kepada makam pana, lalu kita diberi sir, itu langsung dari pusatnya berarti. Itulah namanya alim rabbani namanya. Jadi ulun kadang mengerti pertanyaan pian ini seperti apa maksudnya. Iya. Mungkin akhirnya gurunya Rasulullah itu manusia tetapi bukan seperti manusia. Basaran lakal basar. Ini bisa penjabarannya. Itu tadi seperti itu. Seperti itu. Rasulullah itu manusia seperti manusia. Tetapi Rasulullah itu kada menutur. Kada berucap, kada berbuat kecuali wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah kesempurnaan sifat dan apal Allah Ta'ala. Kalau bahasanya di dalam Nur Muhammad adalah Rasulullah itu kenyataan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad yang dijahirkan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pian mengaji Nur Muhammad yang jahir itu mana? Yaitu Rasulullah.
Karena Nur Muhammad yang jahir adalah Rasulullah. Kalau nya kada jahir namanya Ahmad, kada bisa dicontoh lagi. Kada bisanya uswatun hasanah. Nah, kada jadi pecontoh yang baik. Jadi Nur Muhammad itu adalah kalau orang kisahkan lah. Nur Muhammad, Allah Ta'ala ini hendak bertajali lalu mentajalikan kesempurnaan sifatnya. Itu kesempurnaan apalnya, kesempurnaan zatnya dizahirkan oleh Allah Ta'ala, yaitu di Nur Muhammad tadi itu. Nah Nur Muhammad ini kada bisa kita melihatnya. Kada bisa kita melihat kejahiran sifat Allah Ta'ala itu. Lalu Nur Muhammad ini bertajali namanya. Nur Muhammad ini bertajali, ya seperti kita. Itulah dinamakan Muhammad namanya. Basyarun lakal basar. Manusia tapi kada seperti manusia. Kenapa? Kalau kita manusia ini masih ada gaplahnya, lupanya masih dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Nabi itu kada bisa lupa dia itu. Karena waktu guringnya tetap dia ingat, waktu berjalannya yang di depan sama dengan di belakang, di atas sama di bawah, jauh sama dengan para nabi itu, seperti itu pandangannya. Kenapa? Karena senantiasa diliputi oleh kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Nah kalau kita hendak mesra dengan nabi tadi itu, ikuti jahirnya. Jahirnya kita ikuti, jahirnya. Batinnya dengan pandangan itu Nur Muhammad. Bahwasanya bergerak berdiam kita inilah kenyataan Nur Muhammad dengan pandangan Nur Muhammad. Artinya Nur Muhammad itulah yang memandang kenyataannya. Bahasanya tuh kita ini dalam memandang diri kita ini, Nur Muhammad lah pada hakikatnya yang memandang kenyataannya. Nah ketika seseorang itu musahadahnya seperti itu tuh benar sudah. Nah itulah namanya multaqa dengan Rasulullah. Itu namanya dia panah pada Nur Muhammad yang sebenarnya. Ketika dia sembahyang, dia merasakan bahwasanya sembahyang itu adalah dalam musahadahnya kenyataan Nur Muhammad. Itulah jangan Nabi sallu kamar ra'aitumuni usalli. Sembahyang ikam sebagaimana aku sembahyang. Artinya Nabi kalau sembahyang itu dia tenggelam di dalam Nur Muhammadnya itu sendiri. Sedangkan Nur Muhammad itu tenggelam di dalam Nurullah. Ketika Nabi itu sembahyang, dia panah pillah. Panah yang tajali cuma kebesaran Allah Ta'ala. Kita kada bisa mengenal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali melalui Nur Muhammad. Maka mesrakanlah diri kita ini, pandanglah diri kita ini, yakinkanlah diri kita ini bahwasanya jahir dan batin kita ini adalah Nur Muhammad. Maka ketika itulah kita itu bisa merasakan kemesraan Nur Muhammad tadi. Apabila benar-benar kita ini mesra dengan Nur Muhammad tadi, maka kita tenggelam di dalam Nur Muhammad, hilanglah Nur Muhammadnya. Yang nampak cuma adalah Nurullah, yaitu kenyataan jamal dan kamalnya yang meliputi Nur Muhammad tadi. Nur Muhammadnya hilang. Yang nampak di waktu kita sembahyang, bergerak, berdiam, apa yang nampak? Yaitu Nurullah. Apa itu nur al-asirnya? Yaitu jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Itu. Nah. Iya. Tenggelam kena kita. Tenggelam itu artinya kada merasa lagi, pian asyik. Kena pian kada tahu. Wahyudi, Mahyudi, kada tahu lu artinya lah. Kayaknya ajami itu. Kata Tubadir itu perkataan musyrik karena hamba dengan Allah Ta'ala sewujud. Iya, kalau dia di dalam tidak panah dipadakan musyrik. Namanya hulul namanya. Namanya ijtihad namanya. Ada tuh mahalul hayat. Tetapi kalau orang sudah di makam panah, kada dia bersirikan. Siapa yang sirik? Karena yang nampak cuma satu aja. Itu Badil itu kan yang nampak cuma satu saja. Tetapi kalau dikatakan misalnya, di waktu dalam katakan misalnya, di waktu dalam keadaan tidak panah itu baru cerita namanya. Memang dikatakan orang syirik jadinya. Karena dia hulul namanya. Bertempat Allah Ta'ala. Sedangkan dia mengatakan belum dalam keadaan panah. Bila sujud Allah jadi hamba. Jangan sampai ke situ. Karena itu kalau dalam ilmunya, itu di dalam ilmu pengajian, kada ada istilah Allah Ta'ala jadi hamba, tidak ada. Karena yang nyata itu cuma dia aja kalau hakikatnya. Makanya kita kada membicarakan Allah jadi hamba. Itu kada boleh, tidak boleh.
Tidak boleh seperti itulah. Kalau Allah Ta'ala jadi hamba aja, nah dia bisa. Maksudnya hamba itu tenggelam di dalam sifat dan afalnya Allah Ta'ala, sehingga hambanya itu hilang. Jangan dikatakan Allah Ta'ala sujud jadi hamba, enggak. Hamba jadi Tuhan maka etikatnya jindik. Iya benar, kalau hamba jadi Tuhan itu jindik. Kalau Allah Ta'ala sujud jadi hamba, enggak bisa. Belainya sujud tuh nampaklah sifat kehambaan datulah. Hingga kalau dia mesra, hingga kalau dia sudah tenggelam, dia mengaku Allah Ta'ala, ya kada apa-apa. Hingga dia jadi masalah etikatnya. Kalau etikat saja itu memang jindik. Tapi kalau dia tenggelam tidak jindik. Karena dia kada tahu, kada mengerti lagi dia. Jadi yang benar hamba itu panah di dalam di dalam wujud Allah Ta'ala yang lain. Nah itu benar, itu benar. Ya baru ulun sampaikan tadi itu. Jangan jadi hamba, jangan, tidak boleh. Ini yang punya pian yang kedua ini benar. Jadi yang benar hamba itu panah di wujudnya, dalam wujudnya, ya benar. Itu yang benar. Nah, guru nanya, nokta Allah Ta'ala itu apa guru? Macam-macam pandangannya, dari mana pian nokta itu? Noktah namanya, bukan nokta. Noktah itu boleh pian katakan Nur Muhammad, boleh pian katakan rahmatnya Allah Ta'ala, boleh. Itu noktah itu artinya awal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu titik ba. Bikana makana wabiyakun mayakun. Jadi noktah itu adalah kenyataan kudrat iradat, ilmunya Allah Ta'ala, hayatnya Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala. Noktah namanya, yaitu jadilah ujar Allah Ta'ala kun payakun. Maka jadilah bikana makana wabiyakun mayakun. Dengan aku ujar Allah Ta'ala, dengan kudratku, dengan iradatku, dengan ilmuku, dengan jatku, jadilah sesuatu. Itulah noktah. Siapa itu noktah? Nah itu tergantung kajiannya. Kalau kajiannya masalah Nur Muhammad, maka noktah itu adalah Nur Muhammad. Kalau kajiannya di jalur tauhid, nanti maka noktah itu adalah sir daripada itu Nur Muhammad itu. Yaitu apa? Sifat dan afalnya Allah Ta'ala, kesempurnaannya. Sebenarnya itu diceritakan aja di dalam kitab Samatud Durar sebenarnya. Kalau orang mengerti lah. Guru apa ciri orang yang sudah terhubung dengan gurunya? Nah itu dia aja yang merasakan. Di antaranya dia merasakan kalamnya bukan kalam dia. Merasakan geraknya bukan gerak dia, tetapi gurunya. Seperti itu. Kalau tanajul pasti merasa hamba, sah amat lah. Tetapi kalau taraki itu tergantung nanti. Kalau taraki itu kan makamnya panah. Jadi orang itu panah itu ada aja yang masih merasa sadar. Makanya disebutkan panah ulfana, hanya makam bakabillah aja. Nah jadi kalau pian bisa merasakan dalam kepanaan itu bisa sampai ke sir, bisa juga tidak. Apabila orang itu panah sampai kepada makam sir yang diberikan Allah Ta'ala, itu berarti dia bertambah ma'rifat, dia bertambah panah. Terus kadang-kadang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita sendiri yang menutupnya. Kalau kita kada tahan. Karena kita menerima sir itu kadang-kadang kita kada mampu, kada tahan kita. Menerimanya saking asiknya menjadikan kita itu benar-benar panah. Bisa gila kita. Karena saking dahsyatnya sir Allah Ta'ala itu diberikan dengan kita. Seperti itu. Jadi pian kalau merasa ini ulun tenggorokan sakit, kalau kada ulun ceritakan semuanya. Ulun ceritakan. Hendak keluar semuanya ulun ceritakan. Cuma tenggorokan ulun ini kada mampu mengeluarkannya. Inggih. Karena pian kalau berbicara masalah sudah di makam sir ini, itu sirnya yang keluar, yang mau membicarakan itu. Bagaimana cara doa orang? Pian kayak ini aja. Pian kalau hendak tahu caranya tuh lihati di YouTube ulun. Lihat di YouTube ulun, MT Nurul Mustafa Lamandau. Lihati, orang tingkatan orang wasil itu tidak mudah. Tidak mudah. Lihati di YouTube-nya punya ulun. Terima kasih. Jezi. Jadi orang itu kadang mudah sampai kepada makam wasil itulah. Sampai kepada makam wasil itu kadang mudah menceritakannya.
Pian lihati perjalanannya di YouTube ulun tuh, nah di YouTube-nya MT Nur Mustafa, jangan sampai kada di subscribe. Itu lihati di situ supaya kena ulun upload yang ini, ulun upload yang pengajian malam Selasa itu khusus untuk perjalanan orang sampai kepada makam wasil. Nah itulah yang seperti malam tadi, itulah nanti ulun upload akan di YouTube-nya. Pian lihati di sana. Hati-hati di sana. Jadi kayak apa Pian, bagaimana cara doa, bukan doa amaliyah, riyadhah, macam-macam. Itu pun belum tentu diberikan sampai maaf kepada makam ma'rifat. Kalau orang yang sudah ma'rifat itu tergantung dia mau berdoa apa tidak. Kadang-kadang orang ahli ma'rifat itu kadang mau dia berdoa, karena dia kan orang ma'rifat itu selalu nampak sifat Allah Ta'ala. Kadang dia malu berdoa, kadang dia mau berdoa. Seperti itu orang yang sudah mencapai ma'rifat itu. Kalau sudah makam wasil, maka keluk lidahnya. Iya, waktu di makam wasilnya. Tapi bisa juga kada keluk bisa. Karena seperti inilah Dato Mual Hayat Aceh Singkir. Ketika kita di makam wasil itu ada kita ini disuruh menyebut namanya, maka kita sebut. Ada juga orang itu di ketika makam wasil dia tidak mau menyebut namanya karena saking nampaknya. Itu semua dia yang menghendaki. Jadi kalau kita berzikir setelah kita wasil, apakah berzikir tidak? Bisa tidak. Kenapa? Karena bila kita berzikir mengganggu pandangan kita, mengganggu kenikmatan jauh kita. Jadi dia tidak mau berzikir ketika dia sudah wasil. Ada juga orang itu ketika dia wasil dia ingin terus menyebut. Semakin dia sebut semakin nampak. Nah itu tergantung waridnya nanti. Jadi perkataan orang kalau kita sudah wasil maka kelulah lidah kita. Itu tergantung menurut ulun. Bukan menurut lah. Memang seperti itu keadaannya. Orang telah panah dengan penyanyi. Ada dia berdiam aja. Bergerak aja. Berdiam aja. Melihat penyanyinya lengkap. Berdiam aja. Kalau dia suarakan menuruti penyanyinya itu dia tidak begitu asik. Jadi dia ada orang itu kalau menuruti artis itu nampak artisnya nah ditirunya nyanyi. Engkaulah ya itu mau dia menyebutkan karena perasaannya mau menyebutkan. Jadi pian jangan salah duga ketika orang itu wasilnya, orang itu diam keluk lidahnya belum tentu pian. Enggak. Pian panah dengan artis tuh kadang pian menuruti disuruhnya mengikutinya, ikuti aja. Dia nyuruh berzikir. Kalau dia berzikir itu mengganggu akan dia pandangannya terhadap kenyataannya, maka jangan berzikir. Goyangkan aja. Tidak perlu lagi berzikir, pandang aja. Ada yang memandang aja, ada yang berdiam aja. Nah, jadi kalau pian sudah sampai ke makam itu pian akan paham. Mengerti keluh itu di makam kita belajar. Tetapi pada kenyataannya nanti kada. Ada yang kita itu tidak disuruh berzikir, disuruh menyebut. Ada yang tidak disuruh menyebut. Kita bagaikan patung, terdiam melihat kebesarannya. Itulah kata saya, orang yang ketika mencapai wasil itu berbeda-beda hal keadaannya. Understand, Pian? Kita melihat gubernur hadir, melihat presiden. Kagum kita, tidak menyebutnya. Ada orang itu yang melihat presiden juga kagum tapi menyebut Pak Presiden, Pak Presiden, Pak Presiden. Nah, ketika orang wasil itu ada yang tidak menyebut, dia ada yang menyebut Allah, Allah, Allah. Semakin dia sebut semakin nampak. Nah, seperti itulah. Jadi pian jangan termakan teori, sampai dulu kepada praktik dan pian merasakannya baru pian tahu. Nggih. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kita kadang menyalahkan ujar pian, kata sampian kalau sudah wasil keluh. Ya, keluh boleh. Ada orang wasil teriak ada. Ada yang tidak berteriak tapi jugit aja ada. Macam-macam nanti hal keadaan wasil itu. Lah. Nah. Kalau panah bagaimana untuk bisa mahabbah terhadapnya guru? Kalau panah itu pian akan dinampakkan kalau jamal dan kamalnya. Itu belum tentu pian diberikan maka mahabbah lagi.
Cuma kita sudah membuktikan jam mahabbah kita kepada Allah Ta'ala yaitu dengan beribadah. Lalu kita diberikan nampak dengan jamal dan kamalnya tadi itu, baru pian bisa sampai kepada makam mahabbah tadi itu. Itu pun kalau diberikan makam mahabbahnya. Seperti itulah. Pian jangan terpaku. Kalau sudah di situ jangan lagi pian memikirkan kayak apa makam mahabbah. Kadeda pian. Karena pian itu dulu dipanakkan Allah Ta'ala dulu. Dinampakkan dulu jamal kamalnya. Kalau kita ini di waktu makam kita musyahadah ini menyatakan, ya ampun sempurnanya ya Allah pian menjadikan ulun, sempurnanya pian menjadikan langit, bintang, bulan, alam seluruhnya sempurna, pian katakan seperti itu dulu. Tetapi kalau pian sudah di makam namanya nanti makam wasil, itu pian bukan menyatakan, tapi pian melihat sudah, merasakan sudah, disitulah makam mahabbah. Jangan pian pertanyaan kayak apa aja. Guru pian pernahkah baguru lawan guru Mahmud Hasil? Iya. Atau sekadar mujakara aja ulun dengan abah tuh. Iya ulun anggap peguruan ulun ya. Mahmud Hasil itu memang peguruan ulun. Memang kalau berduduk pastilah kadada ulun dengan guru Mahmud Hasil itu. Cuma setiap sidin mengarang kitab ulun disuruh mengajarkan sidin. Suruh sidin mengajarkan. Pasti sidin datang ke sini suruh ulun mengajarkan. Itu masalah kitab serantang seruntung kah? Simpanan berharga kah? Itu semua ulun diberi izin oleh sidin untuk mengajarkannya. Kalau kita belajar subijian kita tidak pernah. Yang punya sidin itu maksudnya duduk dengan sidin. Tema beliau itu dulu kalau sidin pemulaan awal sidin itu mengarang kitab, sidin menyerahkan dengan kita dulu di sini. Nah sidin ya guru ulun sidin, guru ulun masalah Nur Muhammad juga. Guru ulun banyak pak. Guru sidin guru ulun kayak guru Muhammad Anang Ramli itu guru ulun juga. Anang Ramli itu ulun yang minta tapi yang membea dulu guru ulun masalah Nur guru ulun masalah Nur guru agar dengan ikuti itu lihat itu turuti namanya kita tuh bertakluk dengan sidin. Nah mahabbah itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tuh bertakluk dulu dengan sidin, mengawani khidmah dulu dengan sidin. Nah, baru nanti diberikan oleh Allah kita berkhidmah. Jadi banyak ya orang berkhidmah itu tapi kada dapat makam mahabbah. Kenapa? Karena dia lancak beitirat. Jadi kada bisa naik pangkatnya. Jadi syarat orang itu berkhidmat guru itulah pertama jangan beitirat. Yang kedua mahabbah, menumbuhkan mahabbah di diri kita. Kita belajar masalah Nur Muhammad itulah kita sekedar pengetahuan kita. Tapi pian usahakan mengamalkan itu masalah Nur Muhammad itu supaya terbuka rahasia Nur Muhammad tuh. Yang ditulis sidin itu adalah sebahagian daripada sir beliau. Sir Abah itu. Abah Mahmud Hasil itu ditulis. Itu pian kalau sudah terbuka sir itu kitab sidin itu biar sekali aja pian baca sebijian sudah ada di awak pian. Paham pian. Kalau membaca punya sidin itu nah kita baca
Karena bila I-nya itu yang ditulis adalah sir, nanti kontak dengan kita, terbuka rahasianya. Yang ditulis itu cuma sedikit bahagiannya. Jadi kalau orang itu menulis seperti kitab hikam, asrar, sirur asrar, itu kalau kita terbuka sudah sirnya, maka kita akan mengetahui yang ditulis itu adalah mengandung rahasia lagi. Nah, rahasia itu kada bisa orang mengungkapkan yang ditulis seperti di dalam kitab Sirul Asrar itu, terkecuali orang yang terbuka aja sudah. I-nya kalau yang ditulisnya itulah seperti kitab hikam, seperti Sirul Asrar Imam Abdul Qadir Al-Jilani itulah, atau yang ditulis Abah Mahmud Habsilka, atau yang lain kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab misalnya seperti Amal Ma'rifah, Tuhfatur Ragibin misalnya, atau Darun Nafis. Itu bagi orang yang terbuka sirnya, itu satu kalimat itu akan membawa kepada terbukanya rahasia. Kenapa? Karena dia pernah juga mengalami di dalam makam sir itu, makam rahasia itu. Ulun contohkan yang di muka bumi aja lah. Contoh seperti ini. Pian misalnya pernah ke pasar. Lalu orang itu misalnya pasar Martapura aja, orang tulis seperti itu. Nah, pian baru membaca judulnya itu pasar Martapura, sudah terbuka rahasianya itu. Kada perlu pian membaca lagi yang di bawahnya itu, kada perlu. Kenapa? Karena pian pernah juga ke situ. Cuma bedanya pian kada menulis saja seperti itu. Paham lah pian? Paham lah pian? Kira-kira paham lah apa ciri-ciri kalau sudah mahabbah terus apa namanya makamnya yang benar. Makamnya kehambaan. Orang yang di makam mahabbah itu artinya makam hamba namanya. Makanya akhir-akhir daripada ma'rifat itu adalah makamnya ibadat. Banyak beribadat. Nah, itu membuktikan dia itu. Karena makamnya itu bila sudah sampai ke makam wasil, kembali kepada makam mahabbah. Makam mahabbah itu apa? Membuktikan cintanya. Dengan apa? Beribadat. Jadi kalau orang itu mengaku ma'rifat, lalu meninggalkan ibadat itu kada ma'rifat. Belum lagi, berarti kada pernah tajali namanya, kada pernah nampak laginya. Seperti itulah. Itu perlu kita ketahui lah, perlu kita ketahui. Jadi ulun mengambil kisah lagi seperti tadi lah. Jadi yang bagus itu membaca kitab-kitab tasawuf, contohnya kitab sir itu adalah orang yang pernah terbuka sir. Mudah dia menjelaskannya. Dengan rahasianya malah dia menjelaskannya. Kenapa? Kadang detail dia menjelaskan. Kenapa? Karena nampak tadi. Ya seperti ulun ceritakan. Orang kalau pernah ke Jakarta, lalu ada di tulisan di kitab itu Jakarta. Oh, dia terbuka. Sudah langsung keluar Munas. Langsung keluar Istiqlal. Nah, yang ditulis orang itu seperti itulah. Misalnya orang itu menuliskan misalnya di dalam kitab itu dituliskan artinya seseorang yang wasil judulnya. Wasil ilallah atau fana fillah. Nah, itu sudah mengerti dia di dalamnya rahasianya. Rahasianya. Kenapa? Dia sudah menjalani, sudah merasani. Seperti itulah. Khadimah Indonesia, Masya Allah. Khadijah Indonesia. Mahabbah itu kada bisa lupa. Ciri-ciri mahabbah itu kada bisa lupa. Terus namanya makamnya apa? Ya makam mahabbah namanya. Kalau orang itu diberikan makam mahabbah, maulah lupa. Orang yang sudah diberikan Allah Ta'ala makam mahabbah itu kada bisa lupa lagi. Kada bisa lupa. Pian tuh cinta dengan seseorang, bangun guring langsung ingat. Bangun tidur langsung ingat. Berjalan ingat. Bergerak ingat. Siapa yang diingat? Yang dicintainya. Di mana yang dicintainya? Meliputi batang tubuhnya. Sehingga dia tajali terus, nampak terus yang dicintainya. Bila bergerak nampak, bila berpandir nampak, bila berbicara nampak, bila mendengar nampak. Jadi orang itu asik terus karena dia melihat terus kesempurnaan di setiap gerak dan diamnya. Itulah namanya makam mahabbah yang sebenarnya. Yaitu makam di mana orang itu tidak bisa lupa lagi. Bergerak, berdiamnya senantiasa diliputi kekasihnya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sehingga yang nampak kekasihnya saja. Bukan dia yang nampak. Dalam artian orang itu senantiasa dalam keadaan panafilah. Bakabilah.
fana dengan sifat Allah Ta'ala, tenggelam di dalam kebakaan sifat itu. Itulah orang tadi dinamakan makam mahabbah. Ada terus. Iya, terima kasih nasihatnya. Ini sejam sudahlah, sampai sini dulu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mempertahankannya, Guru? Karena makam mahabbah itu bisa jadi dicabut oleh Allah Ta'ala dengan kemampuan kita kah, dengan kurang. Kadang mungkin panglah kita itu sebenarnya kalau sudah di makam itu biasa hendak harus beribadah. Kenapa? Karena cara kita itu berbicara dengan kekasih kita itu cuma dengan beribadah. Beribadahnya dengan apa? Dengan zikirkah, dengan sembahyangkah, atau dengan duduk seperti ini. Karena orang yang sudah di makam mahabbah itu ibadahnya bukan sekadar ibadah per waktu saja, tetapi dia jaganya itu adalah ibadah. Orang itu kalau mahabbah itu kan kadang tapi mau guring, tidak bisa lagi dia guring karena nampak harus kekasihnya. Jadi orang itu kadang pengguring sebenarnya. Makanya wali-wali itu jarang guring, jarang tidur. Kenapa? Dia asik terus. Beribadahnya bukan tasbih saja. Wali kenapa kadang mengikuti tasbih? Tidak lagi. Karena seluruh batang tubuhnya sudah jadi zikir. Bukan zikir lagi. Batang tubuhnya itu selalu hadir. Nampak yang dijikiri. Ulun guru ajar kada kawa guring kita kalau sudah mahabbah itu. Enggak sampai sini gini lo sakit rakungan ulun masih rasa sakit tadi lah ulun minta maaf minta rida dulu semuanya. Terima kasih yang mantap layar, terima kasih yang memberi terima kasih yang hadir semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan, terbukanya pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, beri hadiah, kabul hajat semua insya Allah. Berkat Rasulullah, berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Ma'ruf, masya Allah. Terima kasih Ibnu Ma'ruf. Number 1.